Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Mazmur 26 ayat 1-3. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran. Selamat pagi lagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya kita semua berada dalam keadaan yang baik. Hari ini kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kiranya itu menjadi kekuatan bagi kita. Mari sebelumnya kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang maha pengasih, Allah yang selalu menjaga melindungi kami. Terima kasih untuk istirahat semalam. Terima kasih untuk penyertaan-Mu selama seminggu ini. Terima kasih untuk seluruh kehidupan kami. Biarlah kiranya kami boleh menjadi pendengar firman Tuhan yang sungguh-sungguh, sehingga dalam hidup kami hidup seturut dengan kehendak-Mu dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari 2 Tesalonika 2 ayat 7-12.
Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, saya pernah punya kenalan yang dipenjara karena dia dititipi oleh kekasihnya narkoba. Ketika ditanya kok bisa sih gitu ya, lalu dia katakan saya ditipu oleh orang yang saya pikir kekasih saya. Ditipu, dibilang ini nggak apa-apa dibawa, ternyata saya dijadiin penyalur untuk membawa narkoba dari satu tempat ke tempat lain. Saudara-saudara, kalau dipikir-pikir teman ini adalah korban penipuan, tapi dia yang harus menanggung hukuman. Tidak berlaku di hadapan hakim perkataan bahwa saya juga ditipu. Tetap dia dianggap bersalah dan harus menanggung hukuman. Nah, saudara-saudara, tema kita pada pagi ini adalah tipu daya yang mematikan. Kenapa begitu? Karena seperti tadi seorang teman ini ditipu itu, ketika kita ditipu, kita bukan saja menjadi korban penipuan, tetapi seringkali kita juga harus menanggung konsekuensi dari kejahatan orang yang menipu kita. Nah, apalagi kalau tipu daya yang kita terima itu konsekuensinya bukan sekedar hukuman di atas bumi seperti sekarang. Bagaimana kalau tipu daya yang kita dengar, yang kita terima itu ternyata membawa kebinasaan yang kekal bagi kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita melihat apa sih yang menjadi peringatan dari firman Tuhan hari ini. Dalam surat 2 Tesalonika ditulis bahwa akan dihukum semua orang yang percaya akan dusta, tidak percaya akan kebenaran, dan suka akan kejahatan. Percaya akan dusta, tidak percaya akan kebenaran, jadi yang benar tidak dipercaya, yang bohong dipercaya, dan semuanya itu didasari karena suka akan kejahatan. Pertanyaannya, saudara-saudara, kenapa orang memilih tipu daya daripada kebenaran? Apalagi kalau semuanya ini terkait dengan kejahatan. Kenapa orang lebih suka tipu daya daripada kebenaran? Karena saudara-saudara, pertama, kebenaran itu seringkali datang dalam rumusan yang tidak pasti, tidak membuat hati kita itu rasanya nyaman. Ambil contoh, pandemi COVID-19. Awal-awal ketika pandemi ini merebak, kita di Indonesia berkata, tenang aja, Indonesia emang nggak bakal kena. Rasanya jauh. Ya, lalu muncul tipu daya walaupun dalam bentuk bercanda. Ya, orang Indonesia biasa makan gorengan pakai plastik, virus mah nggak mempan. Ya. Kita biasa ngisep asap knalpot, ya jangankan virus. Ya, nggak berani sama orang Indonesia. Dan ini membuat orang jadi cuek. Ketika negara-negara lain sudah mulai bersiap-siap menghadapi pandemi, kita di Indonesia masih santai-santai malah promosi pariwisata. Kenapa bisa begitu, saudara-saudara? Karena memang lebih enak kan kalau kita dikatakan bahwa tenang, nggak bakal sampai ke Indonesia. Tenang, itu mah kecil. Ternyata saat ini penyebaran virus makin meluas, angka-angka pasien semakin besar, dan ternyata tidak semudah itu untuk menyembuhkannya. Lalu contoh yang lain, saudara-saudara, soal tipu daya. Kalau kita ngomong soal cinta ya,
Orang tuh lebih suka ditipu dengan cinta yang gombal daripada cinta yang sejati. Ya, orang lebih suka mendengar kata-kata yang manis daripada diberi realitas tentang wujud hubungan. Bahwa hubungan perlu kerja keras, perlu pengorbanan, ada kompromi, dan juga tidak selalu indah, kadang-kadang membosankan. Tapi orang kan lebih suka kalau yang seperti lagu-lagu yang aku akan selalu ada untukmu, hujan badai akan kutempuh dan sebagainya. Saudara-saudara, contoh tipu daya lainnya yang seringkali membuat orang lebih terpikat daripada kebenaran yang tadi saya katakan tidak mudah dan tidak selalu sederhana untuk dibahasakan adalah prinsip bahwa penjelasan yang paling sederhana adalah yang paling benar. Ini istilahnya adalah Occam razor, ya. The simplest explanation is the truest one. Ini biasanya berlaku untuk misalnya kalau orang berdebat soal ada atau tidak ada Tuhan. Saya pernah dikasih contoh ada nggak ada Tuhan itu seperti misalnya, di kulkas ada mangga nggak? Ya buka aja kulkasnya. Kalau ada mangga berarti ada. Kalau nggak ada mangga berarti nggak ada. Sama, Tuhan ada apa nggak ada sih? Ya coba lihat aja mana buktinya kalau Tuhan ada. Kalau nggak ada buktinya, ya udah berarti nggak ada. Nah, saudara-saudara tentu tidak semudah itu. Kalau urusan mangga di kulkas, memang kita nggak usah debat kusir, buka aja kulkasnya, lihat masih ada nggak mangganya, nggak usah berantem. Tetapi hal-hal yang lebih mendasar dalam hidup kita, soal makna hidup, soal panggilan, soal penderitaan, apalagi soal Tuhan, tidak bisa diterapkan prinsip Occam razor ini. Dan oleh karena itu, ini banyak orang yang kemudian lebih tertarik dengan yang bukan kebenaran atau menolak kebenaran daripada kebenaran itu karena rumit, ribet, sulit. Saudara-saudara, atau contoh lainnya adalah juga seringkali orang lebih suka pada cara hidup beragama yang dogmatis atau berdasarkan hukum. Jadi ini dosa apa enggak nih? Boleh apa enggak? Ya. Atau istilahnya ini halal nggak nih? Hukumnya aja deh dikasih tahu, jangan saya disuruh mikir sendiri. Ya pokoknya yang pasti-pasti aja. Saudara-saudara, mengikut Tuhan, beriman, hidup dalam spiritualitas tidak selalu semudah atau seperti hitam putih seperti itu. Ada saatnya kita harus bergumul dengan hati nurani kita untuk menentukan mana yang benar dan yang tidak. Dan oleh karena itu, hidup beriman, hidup dalam kebenaran Tuhan, itu intinya bukan soal menguasai hukum-hukum moral, tetapi bagaimana kita sungguh-sungguh terus berjalan mencari Tuhan. Bukan mencari Tuhan karena Tuhannya belum ditemukan gitu ya, tetapi dalam arti tidak membekukan Tuhan dalam rumusan yang sangat sempit yang hanya kita bisa pahami dengan sederhana. Beriman itu seperti orang berjalan menuju cakrawala. Rasanya udah mau sampai, udah dekat. Ternyata ketika jalan lagi masih belum sampai. Ingat saudara-saudara perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan tentang penghakiman terakhir. Orang yang di sebelah kanan dan orang yang di sebelah kiri, yang sama-sama dikatakan ketika engkau melihat aku lapar, ketika engkau melihat aku haus, ketika engkau melihat aku sebagai orang asing, ketika engkau melihat aku di penjara, ketika engkau melihat aku telanjang. Dua-duanya, yang satu membantu, memberi makan, memberi pakaian, yang satu tidak melakukan apapun. Dua-duanya berkata, Tuhan, kapan kami melihat engkau dalam keadaan seperti itu? Baik yang berbuat kebaikan maupun yang tidak melakukan apa-apa sama-sama tidak sadar bahwa yang di hadapan mereka adalah Tuhan. Maksudnya saudara-saudara, keberadaan Tuhan itu harus terus-menerus kita gumuli. Ketika kita berhadapan dengan orang yang minta tolong, kita melihat ini orang nih sebetulnya lagi manfaatin kita atau manja atau benar-benar butuh ditolong, itu semua adalah pergumulan tiap hari. Kita nggak bisa berpikir kalau ikut Tuhan, pokoknya kalau udah sampai sini udah beres deh, udah nggak usah mikir lagi, pokoknya beres. Sebelum kita dipanggil Tuhan, hidup itu tidak akan pernah beres. Selalu ada pergumulan untuk kita memberi,
menolong, berbuat kebaikan, mengampuni, berdamai. Semuanya itu harus diuji, digumuli, dan itulah hidup dalam kebenaran. Jangan biarkan hidup beriman kita dikuasai oleh tipu daya yang menyederhanakan Tuhan dalam rumusan-rumusan 1+1 sama dengan 2. Tetapi sebaliknya saudara-saudara juga bukan berarti mengikut Tuhan harus rumit, filosofis, dan muter-muter. Enggak. Karena di sini dikatakan lawan dari menyukai kejahatan adalah yang mencintai kebaikan. Dalam pergumulan kita, kembali kita bertanya, apakah yang kita lakukan adalah suatu kejahatan muncul dari hati yang penuh dengan kemarahan, kebencian, atau karena kita mencintai kebaikan dan kita ingin melakukan apa-apa yang mendatangkan damai sejahtera. Kiranya Tuhan selalu menolong kita dalam pergumulan kita. Sekali lagi saudara-saudara, seperti yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu, Tuhan sangat dekat. Kalau kita mau mencari Dia sedikit saja, Dia sudah akan menyatakan dirinya. Tapi kalau Tuhan sudah menyatakan dirinya, menyatakan kehendaknya, janganlah kita mengeraskan hati. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah kami, pada saat ini kami mau kembali bersatu hati mendoakan kerjasama antara pemerintah pusat dan setempat dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Khususnya di wilayah-wilayah di mana kembali terjadi zona merah. Kami berdoa juga Tuhan agar masyarakat bisa berdisiplin, taat pada protokol, dan mencoba untuk hidup dalam new normal ini dengan hikmat yang dari Tuhan. Kami berdoa juga untuk upaya-upaya pemberdayaan ekonomi agar tetap bisa berjalan seiringan dengan penanggulangan pandemi. Saat ini kami mau berdoa Tuhan juga untuk aparat keamanan di negara kami, agar mereka juga dapat melakukan tugas mereka untuk membawa keamanan dan rasa aman bagi warga. Biarlah mereka diberikan hati nurani, belas kasih, kejujuran, dan juga keberanian, sehingga apa yang mereka lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Pada saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk tim medis di berbagai tempat yang terus bekerja di tengah pandemi ini. Terutama untuk tim medis di Poliklinik GKI Surya Utama. Tuhan juga sertai, Tuhan lindungi. Biar kiranya mereka melakukan tugas mereka dalam perlindungan Tuhan. Dan kami bersatu hati Tuhan berdoa untuk percepatan penemuan obat dan vaksin untuk COVID. Biarlah semua pihak yang terkait yang bekerja sama dapat melakukan tugasnya dengan baik, dengan sungguh-sungguh, sehingga pandemi ini boleh segera teratasi. Dan kami juga mau berdoa untuk penyaluran bansos, baik oleh pemerintah maupun juga oleh lembaga-lembaga masyarakat lainnya, agar dapat dilakukan dengan lancar dan diterima oleh orang-orang yang sungguh membutuhkannya. Dan kami berdoa Tuhan untuk para pelaku ekonomi, baik para pengusaha, pemberi kerja maupun para karyawan dan buruh. Biarlah kami semua boleh menemukan cara untuk mencegah terjadinya resesi di negara kami. Kami mau serahkan Tuhan kehidupan kami pribadi lepas pribadi dalam segala tantangan, baik di tengah pekerjaan, ekonomi, dalam masalah kesehatan, dalam relasi kami di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Apapun yang menjadi pergumulan kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan kami untuk mengatasi semuanya seturut dengan hikmat yang dari Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin.